Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk Ustaz? Enggak. Oh iya. Ini Ustaz ada pertanyaan. Ini mewakili pertanyaan saya juga sih, terus sama teman-teman yang lain juga sih. Iya. Iya. Kenapa? Kan ini lagi momen-momennya nih, akhir-akhir tahun gini. Iya. Apa sih? Iya. Ini Ustaz, apa hukumnya mengucapkan selamat Natal Ustaz? Enggak boleh. Haram. Haram. Jadi ya haram mengucapkan selamat Natal, enggak boleh. Jadi merupakan bagian dari keimanan seorang mukmin itu membenci segala jenis kekufuran. Jadi ini perlu diketahui bagi seorang mukmin, kesempurnaan keimanan seseorang itu adalah membenci segala jenis bentuk kekufuran. Baik. Nah, ini dasar dalilnya mungkin bisa dilihat di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 7. Ini Allah Subhanahu wa taala berkalam, wa'lamu anna fikum rasulullahi law yuti'ukum fi katsirin minal amr la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Nah, ini ayatnya kan memang panjang, tapi yang saya kutip ini enggak semua. Yang saya kutip adalah bagian di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang beriman itu cinta pada keimanan, dan keimanan itu akan menjadi hiasan di dalam hati mereka. Kemudian Allah juga menjadikan orang beriman itu benci. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah menjadikan orang-orang beriman itu membenci. Apa saja yang dibenci, gitu kan? Ada 3 hal yang disebutkan dalam ayat ini, al-kufra wal fusuqa wal isyan. Kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Artinya menjadi kewajiban bagi seorang muslim untuk membenci kekufuran, membenci kefasikan, dan membenci kemaksiatan. Jika 3-tiganya ini sudah dibenci, ulaika humur rasyidun. Ini ayat ini ditutup, mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, nanti kalau misalnya ada bagian kefasikan masih dicintai, kemudian isyan, kemaksiatan itu masih dicintai, kekufuran itu masih ada yang dicintai, nah, ini keimanannya masih belum sempurna. Ini jadi perlu kita ketahui dahulu bahwasanya membenci kekufuran itu adalah suatu kewajiban. Nah, kemudian dalam ucapan selamat Natal, saudara-saudara kita, umat Nasrani yang merayakan Natal, mereka kan bergembira. Mereka bergembira atas keyakinan mereka terhadap Tuhan mereka, ya, dan kita nggak ikut campur atas keyakinan mereka, gitu. Betul. Nah, itu mereka bergembira. Nah, sekarang ketika seorang muslim mengucapkan selamat, ucapan selamat itu konotasinya konotasi kebencian atau konotasi keridhaan, artinya ikut gembira, ikut senang, gitulah. Kalau memang ucapan selamat itu konotasinya kebencian, maka selaras dengan petunjuk perintah di dalam ayat itu tadi, gitu loh. Tapi sekarang ada nggak sejarahnya kata selamat itu yang konotasi maknanya itu adalah makna kebencian? Kebencian, ya. Ada nggak? Itu bahasa mana? Kontradiktif berarti ya, Ustaz ya. Nah, itu dia. Bahasa mana yang maknanya itu bisa ditafsirkan bahwasanya ucapan selamat itu adalah kebencian, gitu loh. Artinya adalah kebencian. Nah, ini artinya orang yang mengucapkan selamat otomatis konsekuensinya itu dalam hatinya dia ikut senang, gitu loh. Betul. Sementara kita kalau ikut senang dengan perayaan mereka, kita ikut senang dengan akidah mereka, gitu loh. Nah, sementara akidah mereka dalam Natal apa? Tuhan lahir. Betul. Nah, ini sementara kalau Tuhan lahir, itu konsep beragama kita sudah jelas dalam surah Al-Ikhlas. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidak lahir dan tidak dilahirkan. Mereka merayakan, mereka bergembira atas kelahiran Tuhan mereka, gitu loh. Nah, kaum muslimin
Masa kaum muslimin ikut bergembira atas kelahiran Tuhan? Waliyadzubillah. Kita berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari kegembiraan yang seperti ini gitu lah. Nah, ini tidak diperkenankan. Ini tadi alasannya kenapa nggak boleh dan kemudian kenapa haram. Nah, sebagian teman-teman ada yang mengatakan mengutip kalam Allah Azza wa Jalla di antaranya di surah Maryam. Ketika Nabi Isa Allah kabarkan wassalamun alayya yauma wulidtu, keselamatan atasku di hari kelahiranku gitu kan. Nah ini Al-Qur'an membolehkan selamat atas hari lahirnya Nabi Isa. Iya benar. Dan kita meyakini ini dan kita bergembira atas hari kelahirannya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Masalahnya Natal ini kelahiran Nabi Isa sebagai nabi atau lahirnya Nabi Isa sebagai Tuhan. Itu loh. Ini permasalahannya kan di situ. Betul. Kalau memang Natal ini kelahiran Nabi Isa sebagai nabi gitu kan, waktunya kemudian tepat nggak gitu loh. Iya. Sementara Al-Quran menyebutkan lahirnya Nabi Isa itu yang kita yakini dia di musim panas. Ketika Allah menceritakan apa yang terjadi pada Ibunda Maryam, wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alaihi rataban janiyya. Ini goncangkan ini pohon kurma ini nanti akan jatuh buah kurma yang masih segar, rutop, disebutkan rutop. Buah kurma yang segar, rutop itu di belahan bumi utara gitu kan. Dia baru akan berbuah, baru akan matang pada musim panas bukan musim dingin. Sementara 25 Desember itu di belahan bumi utara manapun dia adalah musim dingin. Musim dingin, betul. Dan ini tidak selaras dengan fakta sejarah yang ada. Maka jauh sekali kalau itu dikatakan sebagai hari kelahirannya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Satu, itu bukan hari kelahiran sebagai nabi karena mereka merayakan kelahiran sebagai Tuhan bukan sebagai nabi. Yang kedua, dalam fakta sejarah Nabi Isa tidak lahir pada musim dingin itu gitu lah. Jadi demikian. Iya. Betul. Nah, kalau masalah membenci tadi Ustaz, apakah kita harus membenci orangnya juga apa bagaimana Ustaz? Yang kita benci kekufuran. Kekufuran itu kan perbuatan. Kita nggak senang, kita benci dengan keyakinan yang mereka yakini itu. Nah, adapun nanti orangnya tergantung. Orangnya itu tergantung gitu kan. Kalau kita menginginkan orang tersebut dapat petunjuk, maka kita harus cinta gitu loh. Kita cinta orangnya untuk dapat petunjuk gitu loh. Nah, ketika kita mencintai orangnya agar dia dapat petunjuk dari Allah, maka harusnya kita benci ketika orang tersebut melakukan kekufuran. Kita punya saudara kan. Kita punya saudara. Kita ingin saudara kita ini Allah berikan kenikmatan nanti di akhirat. Artinya kita cinta dengan saudara kita kan? Betul. Suatu saat kita mendapati saudara kita misalnya melakukan perzinaan gitu. Ya kita benci dong saudara kita melakukan perzinaan. Betul. Nah, karena cintanya kita terhadap saudara kita itulah gitu kan, kita membenci dia ketika dia melakukan kemaksiatannya itu gitu loh. Masya Allah, betul. Terus gimana kalau misalnya ada yang mengatakan kita mengucapkan selamat Natal ini dengan dalih toleransi Ustaz? Katanya Islam kan agama yang penuh dengan toleransi, kemudian menggunakan itu sebagai tameng. Itu bagaimana tuh Ustaz? Ya kan gini, toleransi itu ada toleransi dalam hal akidah dan toleransi dalam hal sosial muamalah. Nah, toleransi yang diizinkan dalam syariat adalah toleransi sosial atau toleransi muamalah. Itu dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berbangsa, dalam kehidupan bernegara. Nah, jadi yang isinya itu adalah perkara-perkara dunia. Sementara kalau toleransi akidah itu isinya perkara-perkara akhirat. Nah, ini kalau di dalam bahasa syariat itu namanya mudaroh dan mudahanah. Jadi mudaroh itu diizinkan dalam syariat gitu. Sementara mudahanah itu dilarang dalam syariat. Nah, ini mudaroh dengan mudahanah itu beda tipis. Oleh karena itu banyak di antara kaum muslimin yang belum bisa membedakan mana mudaroh, mana mudahanah. Gampangnya gini. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah itu di dalam
di dalam kitab beliau Fathul Bari, syarah beliau terhadap Sahih Al-Bukhari, beliau menyebutkan perbedaan antara mudarah dengan mudahanah. Beliau mengatakan wal farqu bainal mudarah wal mudahanah anna al mudarah bazlud dunya li salahid dunya aw ad-din aw huma ma'an. Mudarah itu, jadi mudarah itu seseorang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya duniawi, artinya dia mengorbankan, menggugurkan hak-hak dia dalam hal duniawi. Untuk apa? Untuk kemaslahatan dunia atau kemaslahatan agama atau kemaslahatan keduanya, dunia maupun akhirat. Itu mudarah. Ya, jadi misalnya dahulu Nabi SAW pernah berlemah lembut gitulah. Pernah berlemah lembut dengan salah seorang Arab, Banyak ini, misalnya ada seorang Arab yang dia datang ke masjid, kemudian dia kencing di sudut masjid gitu kan. Iya. Nah itu Rasulullah SAW kan berlemah lembut. Haknya Rasulullah untuk marah ketika ketika masjid dikencingi. Gitu. Dan kaum muslimin marah gitu kan. Kita berhak ketika masjid itu dikencingi, tapi hak tersebut digugurkan oleh Nabi SAW. Untuk apa? Untuk kemaslahatan yang lebih dituju agar orang yang dia kencing di masjid itu menjadi mendapatkan petunjuk, tidak dengan cara dimarahin gitu loh. Nah ini berlemah lembut dengan, tapi kalau ya orang yang yang kencing di masjid kan muslim. Nah sekarang bentuk toleransi yang dilakukan oleh Nabi SAW terhadap yang bukan muslim. Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya itu untuk hutang gandum untuk makan keluarganya gitu kan. Hutang gandum untuk makan keluarganya, yang digadaikan adalah baju besinya untuk beliau berperang. Nah ini ada hal-hal duniawi yang beliau itu gugurkan, ada hal-hal duniawi yang beliau itu jatuhkan gitu loh. Dalam artian di sini kan beliau ingin bermuamalah yang baik dengan seorang Yahudi gitu. Nah, tapi yang Rasulullah SAW jatuhkan di sini bukan akidah beliau, bukan agama beliau, tapi milik beliau yang sifatnya materi duniawi, yaitu baju besinya. Padahal kan sahabat-sahabat yang lain yang dia banyak hartanya itu luas, dimudahkan oleh Allah, seperti Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Kan ada, kalau Nabi memang perlu uang, Nabi perlu bahan makanan, bisa minjam dengan mereka. Ya, betul, tapi betul. Rasulullah minjamnya malah dengan orang Yahudi, dan kemudian beliau gadaikan lagi baju perangnya gitu loh. Dan ini sifatnya kan duniawi, menggadaikan baju perang. Salah satu di antara tujuannya adalah husnul muamalah, agar sosialisasi hubungan baik secara sosial antara beliau dengan penganut agama Yahudi yang ada di Madinah ini berjalan dengan baik gitu loh. Nah, di sini yang dikorbankan itu hal-hal yang sifatnya materi duniawi. Adapun mudahanah, tadi kan ini mudarah seperti ini. Ya, mudarah betul. Nah, adapun mudahanah, nanti yang dikorbankan, yang digugurkan, yang dijatuhkan itu hak Allah Azza wa Jalla. Tarkuddin li salahid dunia, meninggalkan agama untuk kemaslahatan dunia. Coba sekarang orang yang mengucapkan selamat Natal itu maslahatnya maslahat akhirat atau maslahat dunia gitu. Maslahatnya kan maksudnya itu ingin punya hubungan baik dengan umat Kristiani, tapi dengan menjatuhkan akidahnya. Betul. Nah, akidahnya di mana? Akidah kan diperintahkan untuk membenci, tapi dalam hal itu, dalam bentuk ucapan itu malah itu ungkapan kegembiraan, bukan ungkapan membenci. Yang seperti itu. Betul. Nah, ini jadi ada agama yang dikorbankan untuk tujuan duniawi, untuk mendapatkan ridho umat Kristiani gitu loh. Lah sekarang ridho yang kita inginkan itu ridho Allah atau ridho mereka? Subhanallah, betul sekali. Keridhaan umat Kristiani terhadap kita itu tidak menjadikan kita selamat dari azab kubur,
Keridhaan umat Kristiani kepada kita tidak menjadikan kita selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti gitu loh. Untuk apa kita mengejar keridhaan mereka gitu loh kalau harus agama ini yang dikorbankan gitu loh. Betul, Itu enggak perlu gitu loh. Nah, adapun nanti yang perkara-perkara yang lain, hubungan-hubungan sosial, kemasyarakatan tetap dilakukan berjalan dengan baik. Punya tetangga umat Kristiani dia sakit, ya sudah tolong gitu loh. Ketemu ketemu di jalan tetap senyum, hak dia untuk kita senyum dengan mereka, hak dia untuk kita menyapa mereka gitu loh. Karena kita hidup bersosial, kita hidup bermuamalah, bermasyarakat kan dengan mereka, hidup berdampingan dengan mereka. Cuma nanti yang masalah agama, ibadah, akidah itu sudah lakum dinukum waliyadin, minta maaf. Saya nggak bisa ikut agama kamu dan kamu pun juga nggak saya paksa kok ikut agama saya kan gitu. Iya betul. Berarti harus pintar, harus pandai memilah lagi sebenarnya Ustaz ya. Iya, nah ini mungkin saya sederhanakan ada dua pilar yang harus dipegang teguh oleh seorang mukmin. Pilar yang pertama adalah keteguhan akidah. Keteguhan akidah dan kemantapan seorang mukmin untuk menjaga keimanannya kepada Allah dan untuk senantiasa konsisten membenci kekufuran. Itu satu pilar yang pertama. Pilar yang kedua, ini muamalah, husnul muamalah, pergaulan yang baik dengan mereka dengan tidak menggugurkan hak-hak Allah di dalam pergaulan kita dengan umat beragama yang lain gitu loh. Jadi nanti pada saat perkaranya itu menyangkut akidah, sampaikan kepada umat agama lain, bukan hanya umat Kristiani saja, minta maaf gitu. Minta maaf, kami nggak bisa ikut-ikutan agama Anda. Agama kami mengajarkan lakum dinukum waliyadin gitu loh. Tapi nanti dalam hal yang lain, kalau misalnya kita gotong royong, membersihin lingkungan bersama, ayo betul. Kita bareng-bareng gitu. Iya, alhamdulillah ada pencerahan Ustaz. Semoga ya bisa bermanfaat lah buat aneh khususnya, buat saya khususnya, terus buat teman-teman yang lain juga gitu. Semoga bisa menjadi langkah yang lebih baik lah buat kita, karena dari tahun ke tahun sepertinya ini aja masalahnya Ustaz. Makanya sepertinya butuh pencerahan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz ya nasihatnya. Alhamdulillah. Semoga menjadi pemberat kita di akhirat kelak insyaallah. Amin. Jazakallah Ustaz, jazakallah khair. Barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.